Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan eksponensial. Nah, sebelumnya Ananda pada minggu lalu Ananda sudah diperkenalkan kepada 3 bentuk persamaan eksponensial. Kemudian kita hari ini lanjutkan ke bentuk yang keempat. Ya, ke bentuk yang keempat itu adalah persamaan eksponensial bentuk ya. Jadi ini bentuk persamaan eksponensialnya adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kalau pada minggu lalu itu Ananda mengenal bentuk bilangan pokoknya itu adalah bilangan ya. Bilangan pokoknya adalah bentuk bilangan. Nah, sementara pada persamaan eksponensial bentuk yang sekarang itu adalah bilangan pokoknya juga berupa fungsi selain dari pangkatnya ya. Jadi pangkatnya fungsi, bilangan pokoknya juga fungsi. Nah, kalau dalam bentuk persamaan eksponensial yang demikian, maka dia ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya. Beda kalau dengan yang kemarin ya, ini ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya. Jadi maka kemungkinan Jadi kita akan membuat beberapa langkahnya. Langkahnya itu terdiri dari 4. Jadi mungkin yang pertama itu adalah Fx sama dengan Gx ya. Jadi kemungkinan pertama adalah Fx sama dengan Gx. Ini yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah Hx sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya sama dengan 1. Dan nanti kemungkinan ketiga itu adalah Hx sama dengan 0. Asalkan Fx dan Gx keduanya positif. Ya, jadi nanti kita akan buat Hx sama dengan 0, kemudian setelah dapat nilai Hx-nya baru kita masukkan ke fungsi Fx dan Gx-nya. Itu kita harus memastikan bahwa kedua-duanya nanti hasil akhirnya adalah bernilai positif ya. Ini bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang keempat itu adalah Hx sama dengan negatif 1. Itu asalkan Fx dan Gx kedua-duanya ganjil. Nanti hasilnya bilangan ganjil. Atau Fx dan Gx kedua-duanya genap ya. Jadi dia ada syarat kalau dia Hx sama dengan 1 dengan syarat itu Fx dan Gx nya nanti kita cari dulu ini dapat X nya, masukin ke Fx dan Gx, itu hasil kedua-duanya adalah ganjil atau kedua-duanya genap. Kalau dia salah satunya ganjil yang kemudian yang lainnya genap, dia tidak memenuhi untuk kemungkinan yang keempat. Jadi ini
adalah kemungkinan keempat. Jadi untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk ini itu ada 4 langkah untuk kita memeriksa kemungkinan dari penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya itu berupa fungsi yang sama dan pangkatnya berbeda. Baik, kita masuk langsung ke contoh yang pertama. Di sini ada contoh yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari x negatif kurang dengan 4 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x dikurang dengan 4 pangkat x kurang 2. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu mana hx, mana fx, dan mana gx-nya. Jadi untuk hx-nya, berarti hx-nya adalah bilangan pokoknya ya, bilangan pokoknya atau fungsi bilangan pokok dalam bentuk fungsi di sini yaitu x dikurang 4. Kemudian fx-nya yang pangkat yang pertama, yang pangkat di sebelah kiri, yaitu adalah 3x ditambah dengan 4, dan gx-nya adalah x kurang 2 ya. Jadi kita tentukan dulu mana hx, fx, sama gx supaya nanti tidak bingung. Baru kita masuk ke kemungkinan-kemungkinannya. Ingat tadi kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama itu adalah fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx, langsung saja kita fx sama dengan gx, kita masukkan langsung nilai fx-nya adalah 3x tambah 4 sama dengan gx-nya adalah x kurang 2 ya. Yang x-nya kita pindahkan ke ruas kiri semuanya, jadi 3x ini x-nya positif pindah jadi negatif atau kurang x sama dengan di sini min 2, 4-nya pindah karena 4-nya positif pindah jadi negatif 4. 3x kurang dengan x sama dengan 2x sama dengan min 2 kurang 4, itu adalah min 6. Berarti x-nya sama dengan min 6 per 2x sama dengan negatif 3 ya. Kita dapat x-nya sama dengan negatif 3 untuk kemungkinan yang pertama. Nah, selanjutnya kemungkinan yang kedua. Kita lanjut ke kemungkinan kedua. Ingat, untuk kemungkinan kedua itu adalah hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1, maka langsung kita masukkan hx-nya sama dengan x kurang 4 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 tambah 4 ya, pindah ruas min 4 jadi positif 4 sama dengan, jadi kita dapat x-nya sama dengan 5 ya. Ini untuk kemungkinan yang kedua. Baru selanjutnya kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Untuk kemungkinan yang ketiga itu adalah hx sama dengan 0 asalkan fx dan gx-nya positif ya. Keduanya positif. Berarti kita langsung masukkan hx-nya. Hx-nya itu adalah x dikurang dengan 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 4 pindah ruas 0 tambah 4 jadinya 4. Nah, kita uji terlebih dahulu. Jadi fx sama gx-nya harus positif, maka kita masukkan x sama dengan 4 ini ke fx. Tadi ingat fx-nya sama dengan 3x tambah 4. Kita ganti x-nya dengan 4, maka 3 kali 4 tambah 4. 3 kali 4 12, 12 tambah 4 sama dengan 16 ya. Kemudian gx-nya sama dengan x kurang 2, berarti g kita ganti g2 itu g4 jadi 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, di sini Anda dapat perhatikan ini dua-duanya positif.
Jadi untuk Hx sama dengan 0 dia memenuhi ya, makanya ini X tambah 4 memenuhi karena dua-duanya positif. Nah selanjutnya kita lanjut ke kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat itu adalah Hx sama dengan negatif 1 asalkan fx dan gx itu dia dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap ya. Nah kita lanjut, masukkan Hx sama dengan min 1 Hx min 1 Hx min 1 Hx nya adalah X kurang 4 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 pindah min 4 nya jadi positif 4 sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Nah sekarang kita tinggal masukkan lagi, ini berlanjut ke samping, kita langsungkan ke efeknya, kita ganti F3 berarti ya. Efeknya ingat tadi 3x tambah 4 maka sama dengan 3 kali 3 tambah 4, 3 kali 3 9 tambah 4 hasilnya adalah 13. Untuk gx nya lagi kita ganti, gx nya menjadi g3. G3 tadi adalah X kurang 2, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah perhatikan angkanya ini sama-sama bilangan ganjil. Jadi karena ini sama-sama ganjil, maka untuk X sama dengan 3 itu juga memenuhi ya. Nah jadi dari keempat kemungkinan ini kita sudah dapat nilai-nilai XX nya, maka himpunan penyelesaiannya kita simpulkan di sini. Jadi HP-nya sama dengan kita urutkan dimulai dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil di sini Anda bisa lihat min 3, kemudian 3, kemudian 4 dan 5. Oke baik, ini dia himpunan penyelesaian untuk contoh yang pertama. Baiklah, kita ke contoh yang kedua. Di sini contoh kedua ada tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurang dengan 11x ditambah 29 pangkat 2x tambah 3 sama dengan X pangkat 2 dikurang dengan 11x ditambah 29 pangkat 3x kurang 2. Nah, langkahnya sama saja seperti langkah yang pertama karena kita perhatikan di sini ini bilangan pokoknya itu berupa fungsi yang sama dan pangkatnya fungsi yang berbeda. Jadi, langkahnya kita melakukan 4 langkah kemungkinan tadi ya. Oke, kita langsung kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu mana fx, mana Hx, mana Fx dan mana Gx-nya ya. Hx-nya berarti di sini Hx-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang dengan 11x ditambah dengan 29. Kemudian untuk Fx-nya berarti pangkat ini ya. Ini dia 2x tambah 3 dan Gx-nya itu adalah 3x kurang 2 ya. Masuk ke kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama Fx itu sama dengan Gx. Berarti langsung kita masukkan Fx-nya adalah 2x tambah 3 sama dengan 3x kurang 2. Lalu 2x, x-nya kita pindah luaskan ke sebelah kiri semuanya, berarti ini positif pindah jadi min 3x sama dengan min 2, ini positif 3 pindah luas ke sebelah kanan menjadi negatif 3. 2x dikurang dengan 3x sama dengan negatif x sama dengan min 2 kurang 3 negatif 5 atau min 5. Karena ini kita butuhnya x yang positif, maka kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 5. Negatif 1 kali x, negatif x sama dengan positif x, negatif 5 kali negatif 1 sama dengan 5 ya. Ini untuk yang kemungkinan pertama kita sudah dapat x-nya sama dengan 5. Baru masuk ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua itu adalah hx sama dengan 1. Hx-nya adalah
X pangkat 2 dikurang 11X ditambah dengan 29 sama dengan 1. Berarti X pangkat 2 dikurang dengan 11X ditambah 29, satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi kurang 1. Jadi kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X pangkat 2 dikurang dengan 11X ditambah dengan 28. 29 kurang 1, 28. Sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini. Karena ini dia adalah bilangan atau fungsi kuadrat, maka kita mencari nilai X-nya dengan cara memfaktorkannya. Jadi kita faktorkan. Nah, ingat ya. Berarti supaya dapat X pangkat 2, maka di sini X, di sini X. Nah, terus berarti sekarang perhatikan di belakangnya. Ini dia positif 28 ya. Positif 28 itu kemungkinannya adalah perkalian positif kali positif atau negatif kali negatif. Nah, perhatikan yang di tengahnya itu adalah min 11. Jadi kalau dia dikalikan hasilnya 28, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 11. Maka itu adalah perkalian bilangan negatif sama negatif ya. 28 itu perkalian 7 kali 4 ya. Nah, bisa juga berarti min 7 kali min 4. Min 7 kali min 4 hasilnya positif 28, min 7 dikurang 4 itu hasilnya negatif 11. Maka ini 7, ini 4. Langsung saja X kurang 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Kemudian X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 ya. Nah, kita udah dapet X tambah sama dengan 7 dan X sama dengan 4 untuk kemungkinan kedua. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiga itu adalah HX sama dengan 0 dengan GX dengan syarat asalkan Fx dan GX-nya sama-sama, asalkan buku tulisan saja Fx dan Gx itu kedua-duanya positif ya. Nah, baru kita masukkan HX-nya tadi adalah X kuadrat dikurang dengan 11X ditambah dengan 29 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah dia dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Sebelah luas kanannya itu sudah 0. Nah, kalau kalian ketemu soalnya seperti ini, kalau mau nyoba memfaktorkan kan ini nanti gak ketemu berapa yang dikalikan hasilnya 29 dijumlahkan min 11 itu kita gak ketemu. Maka kita gunakan cara memfaktorkannya dengan rumus ABC ya. Ingat rumus ABC itu adalah untuk X1 dan X2 nya sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang dengan 4AC per 2A ya. Ingat, ini rumus ABC sudah dipelajari ketika Anda SMP. Jadi tolong kalau masih punya kendala dalam hal memfaktorkan, diulang-ulang kembali pembelajarannya waktu SMP. Kalau tidak ketemu bukunya lagi, Anda bisa belajar dari YouTube ya. Banyak di video di YouTube mengenai cara memfaktorkan. Nah, ini kita tentukan dulu yang mana A, mana B. Ingat kalau fungsi kuadrat itu dia AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi yang di depan X kuadrat itu adalah A, maka A-nya yang depan X-nya di sini adalah 1. Terus B-nya, B itu ada yang depan X ya. Nah, lihat ini positif. Kalau dia di sini kan negatif 11, berarti B-nya negatif 11. Kemudian C-nya itu adalah 29. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti X1 atau X2-nya itu min B-nya tadi min 11 plus minus B kuadrat min 11 pangkat 2 panjang dikurang 4, A-nya 1, C-nya 29 per 2 kali A-nya 1 ya. Ini X12 nya
min kali min hasilnya positif, berarti ini 11 plus minus akar dari 11. Negatif 11 pangkat 2 itu adalah 121. Ini negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 kali 29 hasilnya adalah negatif 116 per 2 kali 1 2. Nah, kita dapat X1 2 nya itu adalah 11 plus minus 121 dikurang dengan 116 adalah 5 per 2. Jadi ini nanti kalian akan menemukan nih kan Ibu buat X1 X2. X1 X2 ini nanti dia bedanya di sini nanti tandanya. Berarti langsung aja kita buat di sini X1-nya itu 11 tambah akar 5 per 2. Kemudian X2-nya itu adalah 11 ditambah akar ini tandanya kurang 5 per 2. Nah, untuk baru kita membuktikan dia sama-sama positif atau enggak. Nah, karena ini bentuk angkanya seperti ini, kita coba mempermudahnya kan agak susah nanti menghitungnya. Ya udah kita hitung, dikira-kirakan ini hasilnya berapa. Nah, ini setelah dihitung kira-kira hasilnya ini di sekitaran 6,62. Ini hasilnya di sekitaran 4,38. Ya, sudah dihitung tadi 4,38. Nah, baru kita tes. Kita masukkan untuk X sama dengan yang satu untuk X1 ya. Untuk X1 kita masukkan ke dalam efeknya. F-nya berarti F 11 ditambah dengan akar 5 per 2 itu sama dengan angkanya mana tadi? Efeknya adalah 2X, berarti 2 kali, ingat tadi dia 6,62 ya, 6,62 ditambah dengan 3 ini sama dengan, nah ini nggak perlu kalian hitung, kalian kira-kira aja ya. Ini kan dia 2 kali 6 berarti ya, 2 kali 6 itu udah sekitaran sudah 12 tambah 3 berarti hasilnya 15, berarti bilangan ini positif ya. Kemudian untuk GX, untuk G kali G X nya ganti dengan 11 tambah akar 5 per 2 itu sama dengan tadi untuk GX itu adalah 3 kali dikira-kira 4,38 kurang 2. Nah, ini dikira-kira juga 3 kali 4 aja udah 12 ya. 12 kurang 2 masih 10. 10 itu juga positif. Maka karena dua-duanya positif, berarti ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nih, yang satu ini ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang X2-nya ya. Untuk X2 berarti kita masukin F11 kurang akar 5 per 2. Ini sama dengan 2 kali, ini ingat tadi 11 kurang akar 5 itu di sekitaran 4,38 tambah 3. Ini juga perhatikan aja, ini 2 kali 8 aja udah 2 kali 4 aja udah 8 tambah 3 berarti 11, itu berarti di sekitaran 11, maka nilainya juga positif. Ya, terus yang G-nya lagi, G-nya 11 kurang akar 5 per 2 sama dengan 3 kali 4,38. Sorry, ini tadi harusnya 6,62 ya. Salah Ibu. Agak keliru tadi, 6,62 sama dengan ini. Berarti dia itu ya, 3 kali 6 juga 18 kurang 2 itu juga masih positif. Nah, kalau yang ini 3 kali 4 itu sudah 12 kurang 2 itu juga masih 10 positif. Jadi karena dua-duanya positif, maka ini juga termasuk himpunan penyelesaian ya. Nah,
sekarang di rumus ABC ini Anda suatu saat akan menemukan soal kalau dia dalam bawah akar ini bernilai negatif, maka itu nanti akar persamaannya berbentuk nilainya imajiner ya, imajiner. Kalau dia nanti sudah ininya negatif, maka otomatis tidak akan ada X yang memenuhi. Jadi langsung aja syarat ketiga ini atau kemungkinan ketiga ini tidak ada nilai X atau nilai X yang diperoleh ya. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Ingat kalau yang keempat itu bentuknya adalah HX sama dengan negatif 1 dengan syarat atau asalkan fx dan gx itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya. Jadi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Nah, langsung kita lanjutkan. Berarti kita masukkan, ingat tadi hx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 11x ditambah dengan 29 itu sama dengan negatif 1. Maka kita luas kanannya yang harus kita buat jadi 0, maka pindahkan negatif 1-nya menjadi x pangkat 2 dikurang 11x tambah 29 tambah 1 sama dengan 0. Jadi x kuadrat kurang 11x tambah 30 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Baru kita cari faktor difaktorkan. Boleh juga pakai rumus ABC, nggak apa-apa. Nah, kita faktorkan ini nanti kita peroleh yang hasilnya, kalau ini X dulu biar dapat X kuadrat, yang hasilnya dikalikan dia 30 dijumlahkan hasilnya negatif 11. Itu adalah negatif 6 dan negatif 5. Berarti X sama dengan 6, X sama dengan 0 sama dengan, berarti X sama dengan 6, berarti ini juga X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5 ya. Nah, kita cek dulu untuk fx dan gs-nya. Berarti kita cek untuk X sama dengan 6, X sama dengan 6-nya berarti fx-nya tadi F6, kita ganti X-nya jadi 6, itu 2 kali 6 tambah 3, 2 kali 6 18 tambah 3 jadi 21. Terus G6, G-nya tadi itu adalah 3 kali 6 2 kali 6 12 tambah 3 jadi 15. Terus 3 kali 6 kurang 2 ya, 3 kali 6 18 kurang 2 jadi 16. Nah, ini perhatikan yang satu ini ganjil, yang satu ini genap. Jadi dia tidak memenuhi ya, tidak memenuhi asalkannya. Syaratnya dia harus ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya. Maka untuk yang X sama dengan 6 ini bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, terus kita lanjutkan untuk X sama dengan 5 ya, masukin F5 berarti 2 kali 5 tambah 3, 2 kali 5 10 tambah 3 hasilnya jadi 13. Kemudian G5 itu 3 kali 5 kurang 2, 3 kali 5 15 kurang 2 hasilnya 13. Nah, perhatikan ini dia dua-duanya ganjil. Jadi untuk X sama dengan 5 itu dia memenuhi. Nah, kita balik lagi. Kan tadi kita sudah nemu untuk yang 1 dan 2 kita sudah nemu X-nya, kemudian 3 juga sama ketemu nilai X-nya, maka himpunan penyelesaiannya kita susun dari yang terkecil. Tadi itu adalah 4 ya, 4. Kemudian yang ini karena dia 4 itu 4, sekian, maka dia yang 11 dikurang akal 5 per 2. Kemudian setelah itu baru 5 ya. 5-nya karena di sini yang tadi bab yang 1 sudah 5, yang bentuk yang 4 juga 5, maka kita tuliskan 1 aja. Kemudian setelahnya baru 7 ya.
7. Nah ini dia 7 sorry ini 6, ini dulu, berarti 11 tambah akar 5 per 2 baru yang terakhir 7. Nah ini dia himpunan penyelesaiannya. Oke, baiklah. Nah ini untuk penjelasan Ibu pada hari ini mengenai bentuk keempat, yaitu bentuk persamaan eksponensial bentuk dari Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx, dimana bilangan pokoknya sama, fungsi yang sama, dan pangkatnya bilangan fungsi yang berbeda. Nah baiklah, demikianlah untuk penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.